Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tidak semuanya, tapi itu sudah tidak penting lagi, kata Xiaoyan sambil berdiri di atas altar dengan tangan di belakang punggung. Kemudian dia memandang pertempuran kacau di langit. Itu tidak penting lagi. Saudaraku, Anda tidak jujur. Mereka mengejar Anda, tapi mengapa Anda ingin menyakiti sekte boneka dewa saya? Lagi pula, sekte boneka dewa kami tidak mengenali Anda. Tidak ada ketidakadilan atau permusuhan. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan ini? Leluhur belang tampak percaya diri sebelumnya pada Xiaoyan, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengannya, karena ada ekspresi cemas dan bingung yang terlihat di wajahnya. Memang tidak ada kebencian yang besar di antara saya dan sekte boneka dewa, tapi tidak masuk akal untuk mengatakan terlalu banyak sekarang. Jadi mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan, kata Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Mendengar itu, leluhur belang memandang Xiaoyan dengan bingung. Kemudian dia terdiam beberapa saat, karena dia benar-benar tidak tahu mengapa Xiaoyan begitu melankolis. Tapi karena semuanya dimulai dari Xiaoyan dan dia sepertinya semua ini ditujukan padanya. Tapi dia masih berbicara sinis di sela-sela nada bicaranya yang membuat leluhur belang semakin bingung. Karena mereka datang untuk Anda, cara terbaik bagi Anda adalah Anda harus maju untuk menyelesaikannya secara pribadi. Bagaimanapun, sekte boneka dewa tidak bersalah dalam hal ini. Suara lelaki belang terus keluar. Tapi, jika saya maju ke depan, mereka pasti akan mengincar saya. Lagi pula, ada banyak dari mereka, jadi saya tidak bisa mengalahkan mereka. Xiaoyan berkata sambil mengangkat bahu tak berdaya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan sekte boneka dewa saya. Leluhur belang terus mencibir. Tidak masalah apakah ada hubungan atau tidak. Sekarang kita harus memikirkan cara bagaimanapun jumlah nyamuk iblis ini sangat besar. Jika ini terus berlanjut, mungkin sekte boneka dewa akan dihancurkan. Xiaoyan berkata dengan ekspresi gelisah. Mendengar itu, sudut mulut leluhur belang terus bergerak-gerak. Sekarang semua murid sekte boneka dewa telah memulai perang melawan nyamuk iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat dia semakin tak berdaya. Pada saat yang sama, suara pada di udara terdengar. Larva darah raksasa tidak dapat menemukan Xiaoyan, dia terus meraung dan gila, dan dia tidak akan menghentikan pembunuhannya. Bahkan nyamuk iblis yang menyerang juga semakin ganas. Tampaknya, setelah kehilangan aroma obat mujarab, mereka juga masuki kondisi maniak. Adapun alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini, kecuali karena avatar suci. Sekte boneka ini bukanlah orang baik. Meskipun sekarang Xiaoyan tidak ingin sepenuhnya menghapus sekte tersebut, tapi Xiaoyan juga ingin melihat bagaimana mereka bisa bertahan. Dan itu juga bergantung pada penciptaan sekte boneka dewa. Sekarang, pertempuran di udara secara bertahap bergerak menuju bintang tengkorak. Ketika Xiaoyan pertama kali memasuki sekte boneka dewa, Xiaoyan hanya melihat beberapa sosok. Namun saat ini, di dua mata tengkorak yang sebesar bintang, itu mirip dengan lubang hitam, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti belalang. Sehingga Xiaoyan bahkan sedikit mengangkat alisnya saat dia melihat pemandangan itu. Jadi alasan mengapa sekte boneka dewa terkenal di dunia kuno dewa iblis abadi, pasti ada sosok yang kuat di dalamnya. Lagi pula, semua sosok-sosok yang keluar adalah boneka dewa, jadi mereka tidak takut akan hidup dan mati. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir. Kekuatan bertarungnya akan menjadi lebih menakutkan, karena jika lawan hanya didukung oleh sejumlah besar keluarga dan kekuatan biasa, sekte boneka dewa memang sulit dikalahkan. Bahkan ada kecelakaan dari seluruh anggota keluarga, mereka bisa menjadi anggota peti mati sekte boneka dewa mereka.
Jadi tentu saja semakin sedikit orang yang berani memprovokasi sekte boneka dewa. Pada saat ini, di rongga mata tengkorak itu tiba-tiba keluar tangan besar terulur dalam satu gerakan. Kemudian 10 sin boneka dewa ditangkap dan langsung terseret ke dalam kegelapan. Mungkin jika jaraknya lebih dekat, semua orang dapat mendengar suara klik yang datang dari kegelapan. Sepertinya suara itu berasal dari patah tulang selusin boneka dewa. Cepat keluar, Anda tidak bisa terus bersembunyi. Larva darah raksasa meraung dan marah. Jelas dia juga telah melahirkan kebijaksanaan spiritual, jadi dia juga tidak bodoh. Tapi dia juga tidak terlalu pintar. Pada saat ini dia hampir kehilangan akal karena tidak dapat menemukan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan juga melihat larva darah raksasa itu, tapi dia tidak bisa merasakan keberadaan Xiaoyan. Bagaimanapun liontin giok yang diberikan oleh nomor 7 yang bisa menyembunyikan auranya berada di tangan Xiaoyan, dan itu memang sangat efektif untuk menyembunyikan auranya. Jadi saat bertarung melawan leluhur belang, meskipun Xiaoyan menggunakan kekuatan dewa asli, larva darah raksasa juga tidak dapat merasakan auranya, dan ini cukup membuktikan bahwa efek liontin giok tersembunyi sangat bagus. Jadi Xiaoyan menggantungkan batu giok yang tersembunyi di pinggangnya. Saat ini, Xiaoyan juga terus memperhatikan larva darah raksasa yang mengamuk di udara. Dengan tubuhnya yang besar itu hampir seperti tubuh dewa aslinya. Seolah-olah dia hampir menjadi orang kuat dari klan dewa asli. Hanya saja aura yang dipancarkannya agak aneh, karena vitalitas yang Xiaoyan rasakan itu bukan seperti benda mati atau benda hidup. Dan dia sepertinya sama sekali tidak tertarik pada darah lain. Pada saat yang sama, sejumlah besar nyamuk iblis juga terus berdatangan sehingga banyak sosok yang ingin melarikan diri, juga terpaksa kembali ke sekte boneka dewa. Namun meskipun nyamuk iblis ini terus mengaum di tengah-tengah sekte boneka dewa, tapi orang-orang dari sekte boneka dewa juga bukan vegetarian. Dan inilah saatnya menunjukkan kekuatan dari suatu sekte. Jadi di antara orang-orang ini masih ada suasana yang penuh semangat. Oleh karena itu, di antara banyak sosok yang terus melawan dengan pukulan yang cukup kuat, mereka masih mampu membunuh nyamuk iblis. Hanya saja jumlah nyamuk ini sangat banyak. Bahkan nyamuk-nyamuk iblis ini bukannya tidak terorganisir. Karena sepertinya mereka mengetahui bagaimana bekerja sama satu sama lain. Jadi mereka juga banyak membunuh boneka dewa dengan gila-gilaan. Monster tingkat rendah, Anda berani mengganggu sekte boneka dewa saya? Tiba-tiba, sebuah suara keras bergema di seluruh kerangka bintang, dan sumber suara itu berasal dari salah satu lubang hitam di rongga mata kerangka, yang sebelumnya menangkap beberapa boneka dewa, sambil mengeluarkan suara mengunyah. Leluhur Bodhidharma sudah bangun, kata leluhur belang, namun wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap saat ini. Sekarang secara tidak sadar di sekitar altar banyak sosok yang muncul, meskipun sepertinya tidak itu jelas. Faktanya Xiaoyan sudah merasakan segalanya. Saudaraku, peti mati ini tidak dapat dirusak. Bisakah Anda mengikuti apa yang saya katakan? Simpan dia di sekte boneka dewa dan saya akan membantu Anda memelihara dan menyempurnakannya. Sambil berbicara, leluhur belang itu tertawa. Saat ini ada boneka dewa berdiri di sampingnya. Dan dalam tatapan Xiaoyan, kepala leluhur belang itu tiba-tiba terbuka seperti kelopak terbelah dan menjadi 8 kelopak. Kemudian dia membungkus sosok boneka dewa di sebelahnya dalam satu gerakan. Segera terdengar suara mengunyah dan suara retakan tulang. Sesudah makan, leluhur belang kembali ke keadaan semula, dan dia masih menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Seolah-olah itu seperti ilusi dan tidak terjadi apa-apa. Meskipun cara berkultivasi Anda juga cara yang benar, dan ada juga cara yang jahat, tapi cara berkultivasi Anda yang seperti itu, sepertinya manusia dan iblis sudah tidak bisa dibedakan lagi. Jadi peti mati ini menjadi milik saya.
Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia memberikan tangannya dan meraih peti mati merah. Tapi saat berikutnya, peti mati berwarna merah itu tiba-tiba terangkat dengan daya isap yang kuat. Hanya saja Xiaoyan juga memiliki guntur ekstrim, jadi kecepatan hisap ini tidak cukup sama sekali. Terlebih lagi, Xiaoyan masih memiliki kilatan benang guntur ekstrim. Jadi, saat Xiaoyan melangkah dengan telapak kaki, dia dapat langsung menghentikan peti mati merah berisi avatar suci. Kemudian dia melemparkan langsung ke celah kosong. Sialan, cepat kembalikan peti mati merah itu pada saya, karena itu boneka saya. Leluhur belang langsung mengeluarkan suara mendesis. Saat ini matanya itu sebenarnya bergerak, tidak teratur di rongga mata kerangka. Pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Jadi tanda bintang 9 langsung berkedip di antara alis Xiaoyan. Kekuatan simbiosis terbuka. Xiaoyan berteriak sambil membuka matanya, kemudian memperluas kekuatan bintang di matanya. Saat Xiaoyan meledak dengan kekuatan dalam sekejap, dia melihat leluhur belang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian kepalanya berubah menjadi 8 kelopak lagi. Tapi dia tidak menelan Xiaoyan. Sebaliknya, mereka semua menjarahnya untuk menusuk tubuh Xiaoyan. Akhirnya, tubuh yang cocok muncul. Pada saat ini, leluhur belang mengeluarkan suara aneh. Hanya saja suara ini sangat berbeda dari suara sebelumnya. Dan itu seperti suara monster. Kekuatan macam apa ini? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Xiaoyan menunduk dan melihat, meski dia tidak memahami pembatasan tersebut, tapi itu adalah sebuah penemuan di bawah tubuhnya, dan ini sebenarnya merupakan batasan yang sangat besar, sehingga aktivitasnya dibatasi saat ini. Pada saat yang sama, di lubang hitam rongga mata tengkorak itu, tiba-tiba sesosok bergegas keluar, dan arahnya juga langsung menuju Xiaoyan. Sekte boneka dewa ternyata adalah umpan seseorang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.